Hendaklah kalian menjadi pelaksana sabda dan bukan hanya pendengar. Berjalanlah bersamaku, bahkan ketika aku jatuh. Sahabat seperjuangan yang baik, yang saya cintai dan hormati. Pernah terlintas sedikit rasa iri terhadap kalian yang pernah mengenyam pendidikan di seminari, baik itu seminari kecil maupun seminari tinggi. Kalian sungguh beruntung bisa mengalami dua cara hidup yang istimewa, sementara saya sendiri hanya mengalami salah satunya. Jika berbicara tentang kehidupan, kalian mungkin lebih memahami ketimbang saya. Jujur, dari lubuk hati terdalam, bahkan ketika hampir ditabiskan menjadi seorang diakon, saya selalu merasa cemas dan entah mengapa pikiran saya gelisah. Saya menyadari keterbatasan dan kelemahan saya sebagai manusia. Saya selamanya rapuh. Namun entah mengapa, ada suatu panggilan yang begitu kuat menggema dalam sanubari dan semacam keyakinan yang terus berkata bahwa seiring berjalan waktu dalam masa pembinaan, saya sementara dan akan terus dilayakkan Tuhan untuk melayani pekerjaannya. Entah sudah berapa kali saya termenung memikirkan jalan ini, terutama ketika melihat dan menyadari realitas imamat yang ada, termasuk postingan-postingan terkait skandal kaum klerus yang berseliweran di mana-mana. Jujur, saya pesimis untuk bertahan dalam panggilan ini karena sadar kalau saya orang berdosa, tidak sempurna, dan bahkan tidak layak. Tapi pertanyaannya, saya harus menunggu berapa lama untuk menjadi lebih sempurna, lebih baik, lebih layak untuk jalan ini? Sekian tahun, bahkan sekian waktu, saya mengumpulkan keberanian untuk selalu bisa menjawab ya pada Tuhan dengan mengerahkan pandangan pada mata dan hati kepada kerinduan umat Allah yang mencarinya. Tetapi hari-hari belakangan ini saya kembali ciut, terutama oleh postingan yang viral dari saudara kita Felix Nesi, seorang sastrawan yang bangga dengan predikat ex-seminari. Jujur, pada saat ini saya merasa ciut. Pertama-tama bukan karena takut terjatuh, namun saya takut jika suatu saat nanti saya ditolak oleh umat saya sendiri. Saya takut dihancurkan oleh keluarga saya sendiri, oleh orang-orang yang saya kasihi. Saya sungguh takut jika tidak dicintai dengan benar oleh umat saya sendiri. Saya takut diusir dari rumah saya sendiri, Gereja Katolik. Saya percaya ketika saya dan beberapa sahabat seangkatan akan ditabiskan menjadi imam nanti, kami akan menjadi simbol kebanggaan, tidak hanya bagi angkatan kami, namun bagi semua orang yang mengenal dan menyayangi kami. Saya percaya puja-puji dari umat dan masyarakat sangat tinggi, yang selalu disimbolkan dengan tradisi tandu. Begitupun dengan kalian sahabat-sahabatku. Dalam keadaan sukses itu, kalian pasti hadir dan berbagi kebahagiaan dengan kami. Anda akan hadir memegang erat tangan kami, merangkul bahu kami, bahkan memeluk kami dengan rasa bangga dan bahagia, sembari menitipkan doa
dan segudang harapan bagi tugas dan pelayanan kami ke depan. Akan tetapi, apakah kalian, para sahabat tercinta, akan mengulangi ritual yang sama, memegang tangan kami, memeluk, bercanda gurau dengan kami pada saat kalian menjumpai keadaan kami dalam keadaan yang justru sebaliknya? Saat kami terjatuh, terpuruk, dan tersudut seperti Romo A, ketika kami karena satu dan lain kondisi terpaksa mengalami saat paling menyedihkan dalam jalan panggilan kami, ketika kami seperti Romo A dalam narasi yang diangkat saudara Felix Nesi harus mengalami hujatan dan cemoohan dari umat kami sendiri, bahkan keluarga kami, ketika kami dalam kelemahan dan keterbatasan manusiawi, suatu saat mungkin menjadi orang yang tidak membanggakan lagi di mata kalian, apakah masih akan ada rangkulan erat persahabatan sebagai tanda menerima dan memahami kami? Ataukah sebaliknya, kalian akan menginjak kami yang dalam keadaan tersungkur dan terpuruk hingga kepala kami tertunduk? Akankah kalian juga menciptakan narasi-narasi epik atas nama kemanusiaan dan keadilan untuk menurunkan kami sampai titik terendah sebagai manusia? Akankah kalian, para sahabat terkasih, menghukum kami juga seperti yang dibuat saudara Felix Nesi yang dalam keyakinannya telah membela kebenaran dan menghakimi Romo A? Ataukah kalian akan menenangkan diri, mencoba menalar setiap peristiwa yang terjadi dan mencari jalan tengah, sebuah solusi yang menyelamatkan semua pihak dari kehancuran dan tidak bertindak anarkis? Mungkin saya tidak seperti Romo A, tetapi setidaknya saya tidak ingin bernasib seperti mereka, para imam yang mengkhianati panggilannya dengan cara yang tidak semestinya. Sahabat-sahabatku terkasih, sesungguhnya kami sangat membutuhkan pegangan tangan itu, rangkulan erat itu, entah di saat kami sukses, namun terlebih di saat kami mungkin terjatuh. Di saat sukses, kami butuh tangan kalian untuk menahan dan mengingatkan kami agar tidak melambung ke angkasa dalam arogansi diri. Sebaliknya, di saat kami terjatuh, kami butuh tangan kalian untuk tidak membiarkan kami terkubur di kegelapan mengerikan dari sebuah kejatuhan dalam hidup ini. Kami butuh kalian untuk mengangkat kami agar bangkit, tegar dan berjalan kembali. Janganlah jauh dari kami. Ingatkanlah kami di segala kesempatan agar kami selalu setia pada jalan panggilan ini. Sebaliknya, ketika kalian pun mengalami masa-masa paling gelap dan sulit, jangan pernah ragu untuk datang kepada kami. Kalian selalu ada dalam doa-doa kami. Terlebih, kalian selalu ada dalam hati kami. Sahabatku, sebagai manusia, kita hanya sesama pendosa yang sedang berjalan mencari keselamatan. Berjalanlah di samping kami, dan jadilah sahabat selamanya. Rumah tempat kami selalu bisa pulang dan menemukan makna. Semoga kita semua mencapai tujuan keselamatan dengan bergandengan tangan bersama, tanpa saling merendahkan atau menyingkirkan. Sahabatku, kumohon berjalanlah bersamaku sampai nanti, bahkan ketika aku mungkin jatuh. Salam dan doaku, sahabatmu yang bukan siapa-siapa.